Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrullah. Saya kesehariannya mengajar di MI Sa'adatul Darain Pagi. Dan selepas dari MI Sa'adatul Darain Pagi, saya punya kesibukan di Maleha. Kalau di hari Senin, Selasa, dan Rabu serta Kamis itu untuk diniyahnya. Sedangkan pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad itu di bimbingan masuk ke gontor gitu ya. Sedangkan malamnya ada di Majelis Ta'lim Ar-Rahmah. Itu setiap malam dengan kegiatan yang sama. Bagaimana cerita awal mula Anda mendirikan sebuah lembaga pendidikan? Maleha Education sebetulnya dia tidak disengaja diciptakan. Dia memang berangkatnya dari keinginan kedua orang tua kami yang ingin rumahnya menjadi kegiatan pendidikan. Berawal dari saya punya keponakan yang ingin masuk ke Gontor, dan kami memang keluarga besar ini banyak yang alumni Gontor gitu. Di samping memang berangkatnya dari lihat sejarah langsung di sana, di mana anak-anak yang jauh dari berbagai pelosok Indonesia dan berbagai macam negara, ketika ada pengumuman lulus, ada yang lulus dan tidak lulus, dan itu memang sesuatu yang luar biasa. Saya melihat hal ini tidak boleh terjadi di anak-anak masa depan gitu, di mana mereka ke Gontor tanpa membawa apa-apa gitu. Jadi dia ke Gontor harus membawa bekal kesiapan untuk diuji. Dari sinilah tekad saya melihat apa yang saya lihat orang-orang tidak lulus di sana tidak boleh terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar gitu. Akhirnya berangkat dari keponakan saya, akhirnya kami mendirikanlah bimbingan masuk Gontor yang belum ada namanya gitu. Belum ada namanya. Dan beberapa tahun kemudian itu baru kita cetuskan dengan nama Maleha. Maleha itu adalah singkatan dari ayah dan ibu saya, yaitu Manya Manaf, lehanya itu Saleha. Jadi Manaf Saleha gitu. Dan alhamdulillah apa yang diharapkan dari ayah bunda saya, rumahnya menjadi bagian dari pendidikan ini terwujud. Dan kami cetuskanlah pada tahun 2016 Maleha resmi kita dirikan untuk kegiatan belajar bimbingan masuk Gontor dan diniyah. Apa yang membuat Anda fokus dan bertekad pada dunia pendidikan? Yang menariknya di samping tidak ingin terjadi pada anak-anak yang masa depan seperti itu, ada yang gagal seperti itu, bahwa mereka di zaman sekarang ini itu menjadi suatu hal yang luar biasa, di mana Allah pilih mereka untuk bisa menggeluti atau mendalami agama. Mereka ini adalah anak-anak kita yang akan mewakili kita sebetulnya, mewakili kita dan menggantikan kita. Mereka sudah dipilih oleh Allah dengan cara mereka tidak memilih duniawinya, tidak memilih handphonenya, tidak memilih TV-nya, tidak memilih glamor rumahnya atau makanan enak di rumahnya, tapi dia mau memilih berpisah dari keluarganya untuk mendalami agama. Orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan ini tidak boleh ada yang gagal gitu. Makanya kami ingin ada bagian dari kemajuan umat yang kami bisa berikan, yaitu mengantarkan mereka ke pintu gerbang Gontor. Setelah itu silahkan belajar. Mata pelajaran apa saja yang diajarkan? Yang diajarkan di sini murni apa yang akan didapati nanti ketika saat ujian di Gontor. Di mana ujian di Gontor itu harus bisa baca Al-Quran. Anak-anak yang mau masuk Gontor harus bisa baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, belajar dulu di luar. Anak-anak yang mau masuk Gontor harus bisa menulis Al-Quran, tulisan Arab. Kalau belum bisa menulis, nanti kesehariannya dia akan berhadapan dengan tulisan-tulisan yang berbau Arab.
Kalau dia nggak bisa, nanti sulit mengikuti pelajarannya. Maka belajar dulu di luar gitu. Kalau memang belum bisa. Anak-anak gontor harus sudah bisa beribadah. Kalau dia belum bisa beribadah, nanti anak pondok nggak bisa beribadah gimana? Maka hal-hal yang sifatnya mendasar, hal-hal yang sifatnya harus diketahui oleh individu seorang muslim, itu harus ada dulu gitu. Nanti di pondok itu yang akan mendalami hal-hal yang sifatnya yang lebih baik, yang lebih tinggi lagi gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak memberikan yang lainnya. Memang yang semuanya yang diberikan yang akan didapati oleh anak-anak ketika ujian itu membaca Al-Qur'an, tajwidnya, bahasa Indonesianya, ada berhitung soal dan angkanya, praktek ibadahnya, ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, semuanya diberikan di sini. Dan kelebihan yang terakhir yang ada di sini adalah kita memberikan mini pondok mini ketika di Ramadan in Maliha, di mana anak-anak hidup seperti ala pondok, di mana mereka harus bisa membagi waktu, harus bisa mandiri, harus bisa berpisah dengan orang tua. Dan itu yang menariknya di Maliha adalah di Ramadan in Maliha. Apa motivasi Anda sehingga tidak memungut biaya? Sebetulnya motivasinya banyak. Tentunya motivasi yang kita ambil adalah motivasi yang Allah berikan, yang Nabi sendiri berikan, di mana kita ingin menjadi bagian dari satu ayat Al-Quran yang Allah berikan tuh, ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah, ittabi'u man la yas'alukum ajro. Itu kalau kita menjadi bagian di situ kan luar biasa. Allah menetapkan kita ada di situ. Itu keinginan satu. Kedua, ada motivasi lagi yang lain, yaitu dari Nabi, ya, di mana Allah akan menolong kita selama kita mau menolong saudaranya. Innallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kita ditolong oleh Allah, siapa yang nggak mau? Bukan orang lain yang nolong, Allah. Tapi kapan Allah mau nolong kita? Selama kita mau menolong saudara kita sendiri. Itu. Apalagi yang menjadi motivasi, menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang paling baik adalah orang yang mau ngajarin Al-Qur'an dan mau belajar. Menjadi orang yang terbaik versi Allah, versi Nabi, bukan versi kita. Itu yang kita ingin gitu, menjadi bagian. Dan motivasi yang pertama tadi itulah menjadi bagian orang yang Allah suruh untuk diikuti, orang-orang yang tidak meminta upah gitu. Nah ini mungkin kalau kita larikan lagi dengan pahala, ya mandalla ala khairin kafaili, siapa yang mau menunjukkan akan kebaikan maka dia seperti dia mengerjakan. Kalau kita lagi tidur, anak-anak ngaji, anak-anak belajar, anak-anak lagi di gontor, itu asbabnya kita yang ngajarin, dia bisa masuk gontor. Pahala yang dia dapati seperti kita mengerjakannya juga gitu. Jadi kita nggak mengerjakan, tapi kita seperti mengerjakan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi dalla ala khairin, menunjukkan akan kebaikannya. Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Apakah ada cerita khusus di balik warna ungu? Motif ungu ini dulu awal dicetuskan nama Maliha. Ini keponakan saya mengambil warna yang seperti ini tulisannya. Maka nama yang berwarna ini kami jadikan
sebagai dasar ciri brand Maleha. Akhirnya kita buatlah dengan warna. Jadi sebetulnya warna ini tidak ada filosofinya, tidak ada. Cuman kami membuat warna ciri khas yang berbau Maleha itu ungu. Gitu. Sebetulnya tidak ada kaitan, tidak ada filosofinya. Dari mana saja asal murid-murid yang ikut lembaga pendidikan di sini? Saya juga kurang begitu paham kenapa mereka bisa sampai ke sini gitu ya. Karena siapa yang manggil mereka saya juga nggak tahu. Cuman memang kita punya moto adalah mengabdi tanpa batas. Tanpa batas tempat, tanpa batas waktu. Jadi mau dari mana aja ya silahkan gitu. Dan niat ini mungkin Allah sampaikan ke mereka-mereka yang memang butuh lembaga pendidikan yang memang kondisi mereka juga prihatin gitu. Dan sebetulnya kalau bicara dari sisi ekonomi mereka punya keuangan yang cukup untuk memasukkan ke anak-anaknya ke lembaga pendidikan yang potensial, yang bagus, yang bonafit. Mungkin karena memang dia melihat bahwa Maleha dengan hasilnya setiap tahun masuk semua 100% dan dia langsung survei ke sini bahwa penanganannya seperti yang Anda lihat, kita mengajarkan seperti kita privat ya, langsung satu-satu kita lihat. Dan kami memang berharap Maleha ya kalaupun berkembang ya tentunya dengan penanganan yang lebih baik gitu. Banyak gurunya. Kalau gurunya masih belum banyak ya Maleha diusahakan tidak terlalu jauh berkembang karena nasib mereka di tangan kita gitu ya. Kalau kita nggak bisa menangani mereka, mengajarkan mereka, kasihan gitu. Itu jadi mungkin karena dia lihat 100%-nya di samping keuangannya yang kita berikan kebebasan, terserah mau memberikan silahkan, nggak diberikan juga nggak apa-apa. Entoh dia nggak memberikan keuangan, ilmu kita juga nggak kurang, seperti itu. Usia berapa saja yang dapat ikut belajar di lembaga ini? Kalau batasan waktu yang pasti dia udah selesai MI ya. Kalau Gontor itu menerimanya setelah SD. Jadi tingkat SMP lah gitu ya. SD, sedangkan di sini Maleha memberikan izin anaknya masuk kelas 5 nggak apa-apa. Jadi kalau memang tingkat kemampuannya dirasa memang jauh, kemampuannya untuk masuk ke Gontor, boleh kelas 5 dari sini. Jadi 2 tahun dia menempuh di sini gitu. Kalau mau SMA nggak apa-apa. Jadi anak-anak SMP yang udah lulus dan banyak juga kemarin-kemarin seperti itu. Udah SMP lulus, dia mau SMA di Gontor, ngambil eksperimennya, ya silahkan. Karena memang Gontor menerimanya dari lulusan SD atau lulusan SMP atau kalaupun dari kuliah juga nggak ada masalah. Karena saya sendiri adalah setelah lulus SMA sudah kuliah baru masuk ke Gontor. Berapa lama siswa menempuh waktu belajar di lembaga ini? Yang pasti 9 bulan. Karena kita bukanya dari Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir kita tes gitu ya. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab kita tes lagi. Ramadan kita adakan pesantren Ramadan atau kita namakan dengan Ramadan in Maleha. Ya, itu kalau memungkinkan 3 pekan di sini, menginap 3 pekan. Kalau tidak, kayak tahun kemarin itu hanya 2 pekan. Apakah ada tes atau ujian jika masuk ke lembaga pendidikan ini? Masuk Maleha tidak ada tes. Hanya kita tesnya sejauh mana kemampuan dia untuk kita turunkan pembelajaran. Kalau memang dia betul-betul belum bisa, maka kita berawal dari yang kemampuan dia. Kalau dia udah bisa langsung start gitu.
Jadi tidak ada tes. Apa saja suka duka yang Anda alami selama menjalankan lembaga pendidikan ini? Indahnya kalau kita bekerja itu atau ngajar itu, kita bertemu orang, manusia yang berbeda karakter, setiap tahun berbeda, baik kemampuannya, baik perilakunya, akhlaknya, ataupun kemampuan intelijensinya yang berbeda. Dan ini yang unik memang ya, menjadi hasanah kita sendiri buat orang-orang yang terjun di dunia pendidikan, gitu ya. Tidak selamanya kita mendapati anak-anak itu dengan tingkat intelijensinya yang tinggi, gitu. Ketika kita dapati anak-anak yang memang perlu penanganan lebih dalam lagi, sebetulnya ini peran kita, kayak gitu. Sebetulnya itu peran kita, peran guru di tengah orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau anak-anak yang punya kemampuan bagus, mah kita tinggal mengarahkan, ya itu. Ya, uniknya di situ dengan perilaku dia yang kalau bahasa orang-orang dewasa, anaknya nakal, sebetulnya bukan nakal. Anak-anak itu belum mengerti mana yang baik, mana yang kurang baik. Cuman kita yang orang-orang dewasa itu berharap cepat, instan dari mereka. Jadi kadang kita mengatakannya orang-orang dewasa anaknya tolol, anaknya bodoh. Padahal bukan, dia belum tahu aja. Kalau dia tahu sama pinternya sama kita. Anaknya nakal, sebetulnya bukan nakal. Anaknya itu belum tahu mana yang baik, mana yang bagus, mana yang sopan, mana yang mulia. Kalau dia udah tahu, dia bisa memilih. Insya Allah sama dengan orang-orang dewasa. Menghadapi anak-anak seperti ini memang perlu ketelatenan, kesabaran, gitu. Ya, kalau mau terjun di dunia pendidikan, karena yang dihadapinya manusia, ya kuncinya sabar, ikhlas. Kenapa ikhlas? Ya karena banyak hal-hal yang memang menguras tenaga, gitu. Kadang juga nggak hanya tenaga, gitu ya. Materi juga kadang kita berikan untuk memberikan reward kepada anak-anak agar apa yang kita harapkan itu sampai, gitu. Bagaimana lembaga ini mendapatkan sumber dana? Ini yang kita nggak mengerti, mungkin dunia akal manusia nggak ngerti. Ini yang saya bilang, Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Ketika jangankan saya berbicara langsung di hadapan orang, gitu ya. Ketika saya di hati atau saya di keheningan malam saya ngomong, ya Allah, saya pengen lekar ini, anak-anak mau belajar, kasihan mereka nulis harus berbungku minimal 25 dah, ya Allah. Beberapa hari kemudian ada yang nyumbang 25 lekar, kayak gitu. Nah ini apa kalau bukan Allah? Padahal saya nggak ngomong, ke masyarakat, nggak ngomong, cuma saya ngadu sama Allah. Hal-hal ini contoh kecil ya, yang sifatnya cukup besar, gitu. Hal-hal yang lain itu mereka datang dan mereka lihat, oh ini anak-anak perlu apa nih? Perlu spidol. Ada yang beliin spidol 1 pak. Udah kita terima. Ya, mereka berharap apa yang diberikan mendapatkan pahala. Itu bahasa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi intinya Allah kirim mereka untuk kami, untuk kegiatan kami, yang kebahagiaan melihat mereka bisa tersenyum, bisa masuk gontor, kebahagiaan bisa membantu orang. Bagaimana dengan waktu belajar di sini?
Di hari Jumat, Sabtu dan Ahad itu sama waktunya. Dari jam 1, jam 13 sampai jam 5 sore. Sampai jam 17 ya. Sama. Dari jam 1 sampai asar itu belajar Al-Quran dan Imla. Gitu ya. Dan nanti di ba'da asar sampai jam 5 itu materi lain. Kadang materinya ya praktek ibadah atau doa. Kalau di hari Jumat, kalau di hari Sabtu itu berhitung angka dan soal. Kalau di hari Ahad itu bahasa Indonesia. Yang setiap hari ada hanya Al-Quran dan Imla. Berapa jumlah murid untuk satu kelasnya? Itulah yang kita tidak membatasi. Ya, sekarang ini di awal tahun di bulan Muharram sudah ada 13 anak. Kayak gitu. Yang biasanya yang udah 13 itu adanya di jelang akhir. Di jelang akhir. Nah, kemarin alhamdulillah tahun kemarin kita ada 15. Ya, mestinya ada 18 karena ada satu dan lain hal. Karena proses masalah administrasi, berarti 15 doang yang masuk ke Gontor. Yang tiganya memenuhi administrasi dulu, ijazahnya yang belum selesai. Benarkah murid lulusan dari lembaga pendidikan ini lolos masuk pesantren yang diinginkan adalah 100%? Alhamdulillah, itu bisa 100% karena memang Allah titipkan anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang punya kemauan tinggi. Memang awal pertama dia masuk ke sini yang saya tanya, yang mau masuk Gontor mamanya, papanya, atau anaknya. Kalau memang mama atau papanya, silahkan mama dan papanya yang masuk ke Maleha. Tapi kalau memang anaknya, silahkan anaknya yang masuk ke Maleha. Gitu. Tapi mereka bilang awalnya sih mama papa. Tapi setelah saya lihat dan saya kenal Gontor melalui YouTube kata dia, saya jadi lebih tertarik lagi katanya. Dan karena keinginan mereka yang mau belajar di Maleha, jadi ya belajarnya juga mudah. Berapa jumlah staf pengajar di lembaga pendidikan ini? Di sini cuma 4 orang. Saya, Umi Maisaroh, Ustazah Umi Maisaroh, terus Ustadz Hussein, terus sekarang ini Pak Pahari, hanya 4. Sedangkan di Ramadan itu yang banyak. Di Ramadan Maleha itu yang banyak. Seluruh alumni Gontor, ya bukan seluruhnya ya, dari keluarga kami yang alumni Gontor itu semuanya ngajar di Ramadan Maleha. Terus seluruh santri yang sedang belajar di Gontor ketika Ramadan Maleha kembali ke Maleha. Kembali ke Maleha membimbing adik-adiknya untuk mempersiapkan diri di Syawal untuk bisa lulus itu. Apa yang Anda dapatkan dari mengajar secara cuma-cuma? Satu kehormatan yang sudah didapat. Kita dihormati orang yang luar biasa. Sebetulnya tidak seperti itu yang harapan kita. Yang kebahagiaan melihat mereka bisa tersenyum, bisa masuk Gontor. Kebahagiaan bisa membantu orang. Gitu. Dimana ketika mereka sedang butuh pertolongan, di situ ada kita. Terus bisa selalu berbagi, walaupun tidak dengan uang. Nyatanya berbagi itu nggak mesti dengan uang, dengan ilmu juga bisa. Kalau kita punya tenaga, dengan tenaga. Dan di samping ya keberkahan hidup, di mana seorang guru yang penghasilannya bisa ditebak dan bisa dihitung, kehidupan kami normal gitu, biasa, bisa mengkuliahkan anak-anak semuanya. Ya kalau saya menanamkan ke teman-teman yang ngajar dengan bahasa, pikirkan anak-anak, nanti Allah yang pikirin kita gitu. Pikirkan saja anak-anak perlu apa, anak-anak perlu
mau belajar apa, yang nggak bisa apa. Pikirkan anak-anak, biar mereka selesai dan lulus. Urusan kita, urusan keluarga, biarkan Allah yang mikirin. Dan nyatanya itu seperti itu yang saya dapati. Manisnya suatu perjuangan yang dilandasi dengan keikhlasan yang disandarkan langsung ke Allah. Apa harapan Anda ke depan? Maleha ya ke depan mudah-mudahan lebih baik. Santri-santri yang pernah belajar di Maleha mudah-mudahan bisa berbagi ilmu seperti mereka mendapatkan ilmu di Maleha. Maleha ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Mampang Perapatan 14, di RT 3 RW 4, di nomor 58 depan Masjid Baitur Rahim. Pesan kami buat ayah bunda yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, pesantren manapun sebetulnya baik. Tidak ada pengecualian pesantren, semua pesantren baik, ingin menanamkan pendidikan keagamaan kepada anak-anak kita. Awali, iringi mereka dengan doa, ikhlaskan mereka karena mereka adalah bagian masa depan umat, masa depan kita, masa depan keluarga yang akan menjadikan agama atau umat di masa depan menjadi lebih baik. Hargai mereka, rawat mereka, sayangi mereka karena mereka adalah orang-orang yang istimewa buat kita semuanya.